Manunggu ayat hanai dubit tu Allah Akbar ke hanai dubit tu ke Allah Akbar hanai dubit tu ana puputit ana bedu. Kamu gapah dengong. Kunong gapah ti kameng unom tu ngomong talmina. Ya, ada hanai dubit tu ana puputit Allah Akbar. Sebab purayo Allah Akbar pun ya, Allah Akbar takbir indikalat itu kan sunnah. Sunnah menjiharkan takbir indikalat bagi imam itu ada hukum tertentunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutis salah. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salah wa laysa minha. Fasal tentang syarat-syarat salat. Syarat adalah barang yang terhenti. Syarat salat adalah barang yang terhenti di atasnya sah salat, tetapi dia bukan bahagian dari salat. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan mengkaji dengan kajian kita yaitu syarat-syarat salat. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syarat salat di sini, artinya beliau tidak menyampaikan definisi syarat secara umum, tapi khusus kepada yang dimaksud dengan syarat salat adalah sesuatu yang untuk sahnya salat terhenti kepada sesuatu tersebut. Artinya sangat dipengaruhi oleh sesuatu tersebut. Apapun yang mempengaruhi kepada sahnya salat, yang dia itu bukan bahagian dari salat, itu adalah syarat salat. Sedangkan kalau dia bahagian dari salat, itu adalah rukun salat, bukan syarat salat. Wa quddimatis syurutu alal arkani li'annaha aula bitaqdim. Idz syartu ma yajibu taqdimuhu ala syart ala salah wastimraruhu fiha. Dan didahulukan pembicaraan tentang syarat-syarat di atas rukun-rukun karena sesungguhnya syarat lebih aula untuk didahulukan. Karena syarat adalah sesuatu yang wajib didahulukan di atas salat dan ditetapkan di dalam salat. Kenapa syarat lebih dahulu dibicarakan? Kenapa tidak rukun salat dulu? Semua kitab fikih yang sempurna pembahasannya, kita pasti menjumpai pembicaraannya dahulu tentang syarat salat. Bukan langsung rukun salat, tidak langsung diri salat, tapi hal yang di luar salat dulu. Karena menurut Syekh Zainuddin di sini, syarat itu lebih aula, lebih utama, lebih layak untuk didahulukan karena dia memang berlaku semenjak sebelum salat
sampai di dalam salat dia masih berlaku. Semenjak sebelum salat sampai di dalam salat dia masih berlaku. Misal kita contohkan syarat salat yaitu suci daripada hadas. Jadi suci daripada hadas itu bukan di saat kita sudah salat baru suci, tapi sebelum kita salat sudah harus suci, sampai kita dalam melaksanakan salat pun kita mesti harus suci. Makanya dari sebelum dia sudah dilakukan, maka dia harus dibicarakan lebih dahulu dibandingkan dengan rukun. Karena rukun, kapan rukun itu harus ada? Di saat kita sudah melakukan salat. Sedangkan syarat sebelum salat pun dia sudah harus ada. Nah, Syekh Bakri Syatta membagi syarat kepada dua bahagian. Beliau mengatakan, wa'lam anna syuruta qismani. Qismun yu'tabaru qabla syuru'i fiha wa yustashabu ila akhiriha wa qismun yu'tabaru ba'da syuru'i wa yustashabu katarkil af'al wa tarkil kalam wa tarkil aqli. Syekh Bakri Syatta mengatakan bahwa syarat-syarat terbagi ke dalam dua kelompok. Syarat-syarat salat terbagi dalam dua kelompok. Ada satu kelompok yang dia dilakukan semenjak sebelum masuk dalam salat dan sampai di dalam salat. Ada satu kelompok lagi dia dilakukan setelah masuk dalam salat. Jadi ada syarat yang semenjak sebelum salat sudah harus kita lakukan, ada syarat yang setelah masuk ke dalam salat baru kita lakukan. Jadi Syekh Bakri Syatta mengungkapkan ini karena di dalam Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari tidak mengungkapkan. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'innya yang kita baca, beliau hanya mengungkapkan syarat yang semenjak belum salat sudah dilakukan sampai tetap dia harus ada di dalam salat sampai habis salat. Nah, ditambah oleh Syekh Bakri Syatta, bukan cuma itu syarat salat, tetapi ada lain lagi. Ada syarat yang di dalam salat baru kita lakukan. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, syarat itu ada. Apa itu? Beliau katakan, katarkil af'al, kata beliau. Seperti meninggalkan melakukan perbuatan. Nah, maka para ulama mengatakan melakukan perbuatan di dalam salat itu bisa merusak salat. Karena syarat salat meninggalkan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang tidak termasuk bahagian dari salat. Dalam salat berapa cuma ada perbuatan yang wajib? Perbuatan yang wajib dalam salat cuma 6 para jemaah. Perbuatan yang maksud zawahir, perbuatan anggota zahir. Karena semuanya perbuatan dalam salat 8. Kalau dari 13 rukun salat, perbuatan semuanya dalam salat ada 8. 6 perbuatan anggota zahir, 2 perbuatan anggota batin, sedangkan 5 lagi untuk menyempurnakan 13 adalah perkataan. Sehingga rukun salat itu 13 dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan rukun qauli, ada 5 jumlahnya, yaitu takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir tersebut, lafaz tahiyat akhir mulai dari at-tahiyatul sampai dengan syahadah, kemudian salawat, kemudian salam. Cuma itu yang rukun dalam salat. Kemudian 6 lagi, 5 tambah 6 lagi, 6 adalah rukun fi'li yang zahir. Mana? Yaitu berdiri tegak, berdiri betul.
ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat akhir. 6. Sudah 11. Ditambah 2 lagi, rukun fi'li yang batiniyah. Atau disebut rukun qalbi, rukun hati, perbuatan hati. Fi'li karena perbuatan. Siapa yang melakukan? Hati, perbuatan hati. Ada 2, yaitu niat dan tertib. Nah, sempurnalah 13 rukun salat. Nah, jadi perbuatan yang boleh dilakukan dalam salat, ya perbuatan salat. Selain perbuatan salat itu harus ditinggalkan. Nah, berarti perbuatan salat itu tadi apa? Perbuatan salat berdiri betul. Jadi berdiri untuk salat. Nah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Itu perbuatan salat. Perbuatan-perbuatan lain yang tidak merupakan perbuatan salat, juga bukan merupakan perbuatan yang sunnah dalam salat, harus itu bisa merusak salat. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan berturut-turut melakukan perbuatan 3 kali secara berturut-turut yang bukan perbuatan salat, itu merusak salat, membuat salat batal. Misalnya seperti melangkah ke depan, melangkah ke belakang, melangkah ke samping. Itu bukan perbuatan salat. Kalau dilakukan 3 kali berturut-turut, batal. Termasuk apabila perbuatan itu perbuatan sunat, juga dihitung sebagai yang membatalkan kalau 3 kali berturut-turut. Misalnya yang sunnah, di saat kita membaca takbiratul ihram, kan sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat tangan. Ada beberapa hadis riwayat yang berbeda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya. Itu terserah, nggak apa-apa. Semua ada hadisnya. Sunnah mengangkat tangan. Tapi kalau di saat mengangkat tangan sampai bergerak kita dianggap berturut-turut 3 kali bergerak, juga membatalkan salat. Walaupun itu adalah perbuatan yang disunnahkan. Jadi mengangkat tangan yang sunnah itu pun harus hati-hati. Allahu Akbar. Ini masih dianggap 1 gerak. Kalau ditambah lagi langsung Allahu Akbar, langsung gatal rupanya, garuk ke sini. Langsung gatal lagi, garuk ke sini. Artinya berturut-turut 2 kali perbuatan yang tidak ada dalam salat, ditambah 1 perbuatan sunnah, sudah jumlah 3 kali batal salat para jemaah. Jadi meninggalkan perbuatan itulah merupakan syarat salat yang berlaku di dalam salat. Yang pertama. Yang kedua, tarkil kalam, meninggalkan berbicara. Berbicara dalam salat tadi cuma ada berapa? 5. Apa yang kita bicarakan? Membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang boleh kita bicara. Yang kedua, membaca Fatihah, yang wajib dulu, yang rukun. Kemudian membaca tahiyat akhir. Kemudian membaca salawat kepada Nabi. Yang disebut dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Itu salawat kepada Nabi. Wa ala ali Muhammad bukan lagi rukun. Kemudian membaca salam yang pertama. Ada bacaan-bacaan lain seperti misalnya membaca doa iftitah dengan berbagai macam bentuk, membaca ta'awud sebelum Fatihah, dan juga sebahagian besar menyatakan sebelum qiraah yang lain juga disunnahkan.
membaca tasbih dalam ruku, membaca sana dalam i'tidal, membaca tasbih dalam sujud, membaca tahiyat awal, membaca salam terhadap keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir, membaca salam yang kedua yang ke kiri itu sunnah. Berarti ada perkataan yang wajib, yang rukun, ada perkataan yang sunnah. Perkataan yang lain yang tidak ada diwajibkan dan disunnahkan, termasuk sunnah juga berdoa. Termasuk juga sunnah berdoa. Tapi berdoa tidak boleh di waktu berdiri, karena berdiri itu bukan tempat berdoa. Berdiri itu tempat qiraah. Jangan salah gunakan. Jangan karena imam panjang kali membaca ayat, karena kita tidak membaca ayat lagi, kita sudah menyelesaikan Fatihah kita, lalu kita isi dengan doa. Itu salah. Doa itu disunahkan di sujud. Setiap sujud, tidak mesti sujud yang terakhir. Dan di saat selesai membaca tahiyat akhir, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam. Di situ tempat sunnah doa dalam salat. Boleh diisi dengan doa-doa, tapi doa-doa yang dibenarkan juga. Nah, dengan cara yang dibenarkan. Selain itu, perkataan-perkataan yang lain, para ulama menyebut dengan perkataan ajnabi. Artinya yang asing, bukan perkataan bahagian dari salat. Dapat membatalkan salat. Sekalipun perkataan itu cuma keluar beberapa huruf, tidak banyak. Sekalipun beberapa huruf. Beberapa huruf yang punya makna. Bahkan sebahagian besar para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan, sekalipun satu huruf tapi punya makna. Seperti satu huruf tapi punya makna. Seperti dalam Al-Quran Nun. Satu huruf tapi ada makna. Begitulah kalau kita berbicara dengan kalimat yang bukan bahagian dari tadi, dari salat. Satu huruf tapi punya makna, membatalkan salat. Maka disitulah keluar pendapat para ulama bahwa batuk, berdehem, mengeluarkan nafas dari hidung, itu kalau mengeluarkan huruf yang dimaksud huruf hijaiyah, membatalkan salat. Membatalkan salat kalau mengeluarkan huruf yang punya makna. Punya makna secara bahasa Arab, bukan diukur dengan bahasa kita. Nah, maka hati-hati perbuatan-perbuatan seperti itu membatalkan salat. Jangan melihat-lihat orang. Baik karena sering nejak Arab, kalau ni Arab batuk-batuk lego. Nah, murung Arab batuk-batuk. Arab, nyo. Agama memang asalnya dari Arab, tapi tidak semua yang orang Arab lakukan itu sesuai dengan agama. Baik tanya kiblat ke Ka'bah, Arab mandum decok ke kiblat. Kiblat kita cuma Ka'bah, bukan seluruh Arab. Nah, kemudian yang ketiga, tarkil akli, meninggalkan makan. Di sini termasuk minum, meninggalkan makan minum. Jadi kalau kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, semua perbuatan makan dan minum itu sama sekali tidak ada lagi. Tidak boleh lagi, haram hukumnya. Dan di dalam salat tidak ada bahagian salat yang dia bahagian dari makan dan minum. Kalau tato taknya ya kan, ana bak rukun salat yang nak makan, ana bak rukun salat yang nak minum. Maka kalau sedikit saja termakan atau terminum, batal salat. Pasti batal salat. Misalnya rupanya kita tadi sebelum subuh makan. Mungkin makan sahur yang ingin berpuasa. Nah, rupanya setelah makan sahur tidak bersih menggosok gigi atau tidak mencongkel gigi, sehingga sisa makanan ada di celah-celah gigi. Di dalam waktu salat, sisa makanan itu dia congkel dengan lidah, lalu dia masukkan ke dalam kerongkongan, masuk ke perut, batal salat. Atau misalnya gusi kita agak berdarah sedikit.
Padahal darah sedikit itu termasuk najis yang dimaafkan. Darah kita yang sedikit termasuk najis yang dimaafkan. Darah gusi juga seperti itu. Tapi kalau itu ditelan, membatalkan salat karena dianggap sudah makan, sudah minum dianggap. Nah, jadi hati-hati para jemaah. Jangan makan, jangan minum dalam salat. Sampai kepada itu disebut makan minum. Tidak mesti minum banyak seperti ini. Nah, sebenarnya Syekh Bakri Syatna juga menyatakan masih ada lain syarat salat. Selain yang beliau sebutkan tadi, yang akan disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari nanti, yaitu Islam, ya, tamyiz, ilmu bi fardiyatiha wa kaifiyatiha, wa tamyiz faraidhiha min sunaniha. Tetapi beliau katakan ini tidak perlu disebutkan juga nggak apa-apa, karena ini bukan syarat khusus, ini syarat umum. Karena Islam itu tidak hanya pada salat, semua ibadah disyaratkan Islam. Jadi tidak perlu dibahas, kata beliau. Nah, jadi para jamaah kita kembali lagi bahwa syarat salat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Ada syarat yang sebelum salat sudah kita lakukan, sampai di saat kita salat dia masih tetap harus ada, masih berlaku. Ada syarat satu kelompok lagi kita lakukan setelah kita masuk dalam salat. Sebenarnya ini bukan melakukan, cuma meninggalkan kelakuan. Meninggalkan berkata-kata, meninggalkan makan minum, meninggalkan bergerak tadi. Nah, kembali lagi kepada kitab Fathul Mu'in. Syurutus salati khamsatun. Syekh Zainuddin mengatakan syarat-syarat salat ada 5, kata beliau. Nah, kenapa cuma 5 beliau ungkapkan? Karena yang tadi tidak beliau jelaskan. Nah, yaitu meninggalkan makan minum tadi tidak beliau jelaskan. Beliau hanya menjelaskan kelompok syarat model pertama, yang sebelum salat sampai selesai salat dia ada. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Salah satunya 5 adalah suci daripada hadas dan janabah. Secara bahasa sebenarnya para jemaah janabah hadas juga. Tapi Syekh Zainuddin di sini ingin menggambarkan dengan kalimat hadas, hadas kecil. Dengan kalimat janabah, hadas besar. Walaupun sebenarnya sebahagian ulama lagi, janabah itu bukan hadas besar, tapi hadas pertengahan. Ada para ulama yang mengelompokkan hadas 3 kelompok. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Nah, hadas kecil apa? Yaitu hadas kecil yang mewajibkan wudu. Banyak, nanti kita akan kaji apa-apa saja. Yang kedua, hadas pertengahan, tidak kecil, tidak besar, yaitu junub atau janabah. Yang ketiga, hadas besar, haid, termasuk di sana nifas. Kecil dan besarnya suatu hadas ini dikelompokkan suatu hadas kepada kecil, besar dan pertengahan ditinjau dari segi banyak sedikitnya perbuatan yang haram dilakukan dengan sebab berhadas tersebut. Misalnya sebab keluar angin. Yang haram dengan sebab keluar angin apa? Salat, ya kan? Haram salat. Apalagi haram menyentuh mashaf. Nah, mashaf itu apa? Mashaf itu tempat yang pada tempat tersebut ditulis Quran. Jadi jangan kita memahami mashaf cuma yang ada di rak-rak itu. Kalau di HP kita, di saat itu muncul Quran, misalnya aplikasi yang sedang kita buka Al-Quran, maka yang lain kan hilang, tidak? Maka HP itu di saat itu mashaf, tidak boleh dipegang dalam keadaan kita sudah keluar angin, haram. Nah, misalnya
Apalagi membawa mashaf, memegang tidak boleh, membawa juga haram. Itu dengan sebab keluar angin. Rupanya tidak terlalu banyak yang haram. Sehingga karena tidak terlalu banyak yang haram dengan sebab dia, maka hadas keluar angin itu dikelompokkan kepada hadas kecil. Kalau haramnya bertambah lagi, dikelompokkan dalam hadas pertengahan. Nah, bertambah lagi selain haram yang tadi, haram salat, haram menyentuh mashaf, haram membawa mashaf. Rupanya dengan sebab berhadas itu tambah lagi haramnya, haram membaca Quran. Membaca Quran pun sudah haram. Haram menetap di dalam masjid, duduk di masjid seperti ini haram. Apa itu? Yaitu janabah, orang yang sedang berjunub haram membaca Quran, haram menetap dalam masjid. Kalau berjunub keluar terus dari masjid, tidak boleh duduk lagi masjid. Bertambah lagi haramnya, tapi masih juga belum terlalu banyak, dianggap hadas pertengahan. Kalau haramnya bertambah lagi, bukan cuma haram duduk dalam masjid, melintas saja di dalam masjid ini haram kalau takut melumuri masjid. Nah, bahkan haram ibadah, haram puasa, ya kan? Haram puasa lagi. Makin banyak bertambah haram, maka hadas itu disebut hadas besar. Yang banyak sekali haram dengan sebab kita berhadas itu hadas apa? Orang perempuan, yaitu hadas keluarnya haid. Maka haid itu dianggap hadas besar karena semakin banyak yang haram dengan sebab berhaid. Bahkan berjima pun haram. Kalau berjunub tidak haram berjima, cuma makruh kalau sebelum mencuci kemaluan, bukan haram. Kalau berhaid walaupun dibersihkan kemaluannya, kalau masih dalam keadaan berhaid haram. Maka makin banyak haram, makin besarlah tingkatan hadas tersebut. Jadi hadas para jamaah tadi ada 3 kelompok. Jadi di sini Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan bahwa syarat salat yang pertama adalah suci daripada 3 kelompok hadas tadi. Tapi beliau kalau kita lihat dari ibaratnya termasuk orang yang membagi hadas kepada 2 kelompok, kecil dan besar. Maka hadas pertengahan janabah dimasukkan ke dalam kelompok besar. Jadi kita simpulkan berarti syarat sah salat adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu yang pertama. Jadi di saat kita mau salat, sebelum melakukan salat, yaitu sebelum melakukan takbiratul ihram, maka kita harus memastikan bahwa diri kita sudah suci daripada hadas-hadas yang kita sebutkan tadi. Sudah suci daripada hadas kecil. Kalau kita ikut Syekh Zainuddin 2 kelompok, sudah suci dari hadas besar. Baik saknya balu tu bi gentur kada semayang laju. Kada depu bahwa nyan hadas tiap semayang si laju, nyan hanju. Dosa kita. Bahkan kalau itu kita sengaja padahal kita tahu haram salat dalam keadaan berhadas, itu kita berdosa besar karena kita dianggap tala'ub bil ibadah, bermain-main dengan ibadah, mempermainkan ibadah, dosa besar mempermainkan ibadah. Nah. Kemudian apa yang dimaksud dengan taharah? Karena beliau mengatakan tadi suci taharah daripada hadas kecil dan hadas besar. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minad danas. Secara bahasa, Syekh Zainuddin ungkapkan, taharah itu adalah nadhafah, bersih. Taharah itu bersih.
wal khulusu minad danas. Wal khulusu minad danas disebutkan oleh Said Bakri Syatta adalah tafsir daripada nadhafah. Bersih itu apa maksudnya? Yaitu bersih daripada danas, daripada sesuatu yang kotor. Nah, bersih daripada sesuatu yang kotor itu disebut taharah. Nah, secara bahasa, wa syar'an raf'ul man'i murattabi alal hadas awin najas. Nah, secara syara yang disebut dengan taharah adalah merafa. Rafa bahasa kita mengangkat, man'i artinya yang menegah salat. Yang menegah salat itu yang tertib di atas hadas atau najis. Artinya taharah itu merafa hadas dan najis. Walaupun di sini disebut rafa, nanti pemakaian kalimat yang tepat untuk najis sebenarnya bukan rafa, tapi izalah. Hadas rafa, najis izalah kalimatnya. Karena rafa itu maknanya angkat, mengangkat. Yang diangkat apa? Hukumnya. Hukum daripada hadas apa? Tidak sah ibadah. Jadi hukum tidak sah itulah diangkat dengan bersuci, yaitu berwudu dan mandi. Jadi wudu itu mengangkat hukum tidak sah salat. Mandi itu mengangkat hukum tidak sah salat. Di antara ibadah kita contohkan. Nah, sedangkan najis bukan diangkat hukumnya, maka disebut izalah. Arti izalah menghilangkan. Jadi kalau najis, kalau kita terkena najis, karena nanti syarat yang kedua salat adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat daripada najis. Nah, maka disebut izalah. Arti izalah menghilangkan. Karena pada proses mensucikan, membersihkan diri daripada najis, menghilangkan ain atau zat daripada najis tersebut. Jadi bukan hukumnya yang diangkat, tapi zat daripada najisnya harus hilang daripada kita. Nah, jadi itu definisi taharah menurut syara, yaitu mengangkat hukum yang hukum tersebut ya ada pada hadas atau najis, yaitu tidak bolehnya ibadah, diantaranya salat. Jadi para jemaah, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke kajian yang lain. Ya, boleh. Kalau saf yang kosong di depan, kita yang mengisi dari belakang, maka melangkahlah seperti biasa. Jangan langkah terlalu besar. Melangkah seperti biasa aja. Tapi jangan sampai berturut 3 kali. Artinya melangkah 2 kali dulu. Berhenti. Nah, berhenti 2 kali. Misalnya kita berdiri seperti ini. Gerakkan langkah 1, kemudian 2, berhenti. Karena ini dianggap 2 langkah. 1, 2, berhenti. Belum sampai. Setelah berhenti sebentar, baru bergerak lagi. 1, 2. Nah, mungkin apa sudah sampai apa belum? Kalau belum, setelah berhenti dulu, baru bergerak lagi. 1, 2. 3 kali pasti sudah sampai. Karena antara satu saf dengan saf yang lain tidak terlalu jauh. Antara satu saf dengan saf yang lain dibenarkan jauhnya maksimal 3 hasta. 3 hasta. Lebohah bahasa Aceh. Kon hahabah. 3 hasta. Hasta ini 3 hasta. Jadi 3 hasta. Hasta yang dimaksud hasta mutawasitah, hasta pertengahan, bukan hasta orang pendek, bukan hasta orang yang terlalu tinggi, hasta orang pertengahan. Pertengahan bukan pertengahan orang Indonesia, pertengahan orang di dunia. Nah, pertengahan orang Indonesia 170
tingginya berdengar, tapi di dunia sudah dianggap pendek. Janyo hana dianggap pendek lom, hana dianggap stunting lom 170. Munyo di dunia yang gak dianggap stunting 170. Mungkin pertengahan di dunia 180 antara 190, karena ada orang yang lebih 2 meter tingginya kan? Ini awak main basketnya 2 meter lebih menyahangi. Hangum tuh di tagalan ada awaknya nih tanya. Enak. Jadi hasta orang itulah. Kalau satu hasta mungkin 60 cm, ya 60 lah kalau mungkin, atau 50 cm, berarti 3 hasta paling jauh dari satu saf ke saf yang lain 1,5 meter kalau 50. Nah, sebenarnya untuk dari saf, dari tempat kita berdiri kepada penghabisan saf kita, atau imam misalnya seperti ini apa namanya? Ini sunnah, namanya sutrah. Kalau kita salat sendiri, sunnah di depan kita juga kita buat kayu seperti ini. Misalnya yang ada botol air ini, taruh botol air di depan. Nah, berarti kalau kita salat di sini, taruh botol air di depan di sini. Nah, ini adalah batas orang salat. Orang kalau melewat depan ini boleh. Tapi kalau di sini, inilah yang tidak boleh lewat. Yang tidak boleh lewat di sini. Ini boleh. Ini tanda batas kekuasaan orang salat. Disebut sutrah. Sunnah. Membuat sutrah. Nah, jadi ini bahagian dari sunnah. Membuat sutrah. Saf kita semua ini, sutrahnya sutrah imam. Batasnya batas imam. Di depan itu boleh orang lewat. Nah, jadi kalau kita salat sendiri, misalnya orang yang salat bukan di saf pertama. Kalau saf pertama misalnya ada sutrahnya ini, dinding ini langsung sutrah misalnya. Tapi kalau salat di sini nggak ada sutrah, taruh sesuatu di sini apapun boleh. Kalau bawa tas, taruh tas di depan. Sebagai sutrah. Nah, Pak Ali. Ya. Melangkah. Juga yang perlu diperhatikan, jangan berturut-turut 3 kali. Berarti kalau melangkah ke samping seperti ini kita. Nah, tentu bukan kaki ini dulu, kan terlalu besar ya kan? Kaki ini dulu. Berarti 1, 2. Berhenti dulu. Sudah berhenti sebentar, baru 1, 2 lagi. Seperti itu. Pokoknya jangan 3 kali berturut-turut. Walaupun itu sunnah, tapi kalau sudah 3 kali berturut-turut, membatalkan salat. Walaupun itu sunnah, membatalkan salat. Sesuai dengan tumak ninah, yaitu 1 helaan nafas. 1 helaan sudah dianggap berhenti sebentar. 1 helaan nafas. Bukan ukuran 1 rukun. Tumak ninah sebenarnya rukun. Ya, 1 rukun. 1 rukun juga. Tumak ninah rukun. Ya, rukun. Ya. Lain ada lagi? Dalam pertanyaan? Larano ana? Pangkuliman. Nah, pertanyaan ana? Ana tunggu juga. Ya, pas. God. Nah. Dalam sholatnya terjadi batu mesin yang dia ada perbuatan yang membatalkan salat itu, baru membatalkan salat, ada syaratnya. Nah, tadi kita mengatakan batuk mengeluarkan huruf batal salat. Ada syaratnya lagi. Kita tidak menyampaikan habis karena bukan itu kajian kita hari ini. Syaratnya yang pertama disengaja. Batuk itu disengaja, batuk yang disengaja. Yang kedua, dia tahu bahwa hukumnya haram. Dia tahu, bukan orang bodoh, bukan orang yang tidak tahu. Yang ketiga, dia bukan dipaksa oleh orang lain. Kalau dipaksa oleh orang, duduk budi no baule ke menyohang ka batuk kutimba katanya. Ada sengaja, ada depu hukum haram, tidak batal. 3 syarat. Yang pertama disengaja, kedua dia tahu hukumnya haram, yang ketiga dia melakukan karena pilihan dia sendiri, bukan terpaksa. Jadi batal salat
apabila dia melakukan itu bukan di saat membaca rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Misalnya membaca Fatihah. Kalau dia tidak batuk ya dalam membaca Fatihah, kalau dia tidak batuk, maka dia tidak bisa mengeluarkan makhraj daripada huruf Fatihah. Itu boleh batuk. Misalnya imum, umum salmina tengah gedang imum. Tengah baca Fatihah, tengah baca ihdinas siratal mustaqim, haji jurukung. Hanya najud lem tu betu, hanya ke ba? Batuk, boleh batuk. Tapi kalau nanti setelah Fatihah tengah baca ayat yang lain, yang sunnah, bukan wajib kan? Ayat setelah Fatihah bukan wajib, sunnah. Nyan gatai rukung nunggu salmina tengah baca mutu. Tengah baca innallaha la yastah. Mutu ni. Nyan tidak boleh batuk. Kah ke Allahu Akbar juga deh nyo lanjut le. Nyoba baca karena itu bukan wajib, bukan rukun. Karena ada baca ayatnya sah di semayang deh. Nah, tapi bukan sengaja tidak kita baca. Kalau sengaja tidak kita baca, berarti kita meremehkan perbuatan sunnahnya. Nah baca mah lanjut le itu bila itu. Kah ke Allahu Akbar juga deh. Cuma nunggu ayat hana itu bitu Allah Akbar ke hana itu bitu ke Allah Akbar hana itu bitu hana puputin hana betul. Kamu gepah rengong, kunong gepah ti kameng nong tu nong talmina. Ya, ada hana itu bitu hana puputin Allah Akbar. Sebab puraya Allah Akbar pun, ya Allah Akbar takbir indikalat itu kan sunnah, sunnah menjiharkan takbir indikalat bagi imam itu ada hukum tertentunya. Juga bagi mubaligh yang boleh menjihar takbir intikalat cuma 2 orang, imam dan mubaligh. Nanduri dah mubaligh? Masjid kita tidak pakai mubaligh. Tempat yang luas misalnya itu pakai mubaligh. Kalau salatnya banyak sekali jamaah luas pakai mubaligh. Orang yang membesarkan suara takbir intikalat di belakang imam. Misalnya imam Allahu Akbar, urungnya ikut Allahu Akbar, itu mubaligh. Ada syaratnya membesarkan takbir intikalat. Syaratnya apa? Dia di dalam hatinya niatkanlah itu sebagai zikir. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Said Bakri Syatta menyebutkan 4 surah, 4 persoalan pada membesarkan takbir intikalat oleh imam. Yang pertama, sepakat ulama batal salat. Kalau imam membesarkan, menjaharkan takbir intikalat dengan niat di dalam hatinya memberitahukan kepada makmum bahwa dia sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, disebut tanbih. Itu sepakat ulama batal salat. Mau menyokatung ku imam batu tanya lain pun dan begah lah. Apa hana ada baru ini nyoka? Hana ada debu katanya mandom batu. Mah hana ada debu dong ku imam batu. Tanggoy ngonya ora dudo. Nah, kum talmina berat tu kahnya. Mun bekira nih imam mudah berat tu kah imam. Nah, yang pertama, yang kedua, ikhtilaf ulama tentang batal dan sahnya, yaitu seorang imam atau mubaligh membesarkan suara, yaitu menjiharkan suara saat takbir intikalat, nah, dengan tanpa ada niat apapun. Allahu Akbar, lamate ketaputan nganyan. Ana ni lagi tanya be, ana ni lain nate ketaputan. Basah, basit terhampar, tidak ada niat apapun. Itu ikhtilaf ulama tentang sah dan batalnya salat. Ulama mutakaddimin, artinya ulama generasi awal, menyatakan batal salat tanpa ada niat zikir dalam takbir intikalat. Ulama generasi kemudian, yaitu ulama mutakhirin, mengatakan sah salat. Ikhtilaf ulama. Ulama mutakhirin karena menganggap sangat sukar itu. Jadi kalau tidak benar-benar fokus dalam salat, tidak benar-benar khusyuk, fokus itu khusyuk bahasa lainnya, pasti lupa niat di dalam takbir intikalat. Sehingga munyotadang ngerak pendapat ulama mutakaddimin, ka batu semayang. Mantap, bawa masjid itu batu semayang. Nah. Yang ketiga dan yang keempat, sah salat.
Yang ketiga mana? Di dalam takbirat intikalat tersebut Allahu Akbar, imam atau mubalik yang disunnahkan menjihar suara tadi, mereka meniat zikir. Jadi di saat Allahu Akbar, niat dalam hatinya sebagai zikir. Itu sah salat. Sepakat ulama. Yang keempat, di saat membaca takbir intikalat Allahu Akbar, imam dan makmum meniat dalam hatinya zikir sekaligus pemberitahuan kepada makmum bahwa dia sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Artinya zikir dan tanbih. Sepakat ulama sah salat. Yang batal cuma satu yang sepakat ulama. Hanya niat dalam hati memberitahu kepada makmum bahwa dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Yang pendang imum ne ingat begot ha. Ana mencih tunggu bung salmina kadang kita nyon nasi tadang imum di rumah. Ana mesti masjid tempat tadang imum. Masjid anda jui de nyon. Guradat fu de male. I rumah panen male ngaurinong. Ngaurinong nyo hana ne ja masjid tadang imum dan sembahyang duat. Ka tadang imum sama di hukum. Ana mesti dang imum di masjid. Ada dang imum di rumah hukumnya tetap berlaku. Iyo yang jadi persoalan belen ngomongna. Yang jadi persoalan yang sunat jihar cuma imam sama mubalik. Nyo yang lain pupat hai jihar. Nyo yang hirun tu. Imam Allahu Akbar ayo. Ilikot pina urang dang imam lain. Nah Allahu Akbar ayo. Nyan menyona Rasulullah. Yo masa Rasulullah. Dia sembahyang gejeng ulikut danyong. Sadang imam tanya ilikut long lain. Nah, maka hati-hati. Jangan jadikan anda imam KW di belakang imam ori. Nah, imam ori nau kedok. Ya, imam KW liko-liko lain dong bahaya hat imam KW-nya. Imam palsu. Nah, jadi kalau anda sudah niat tadi sebagai makmum, jadikan diri anda sebagai makmum yang sempur. Tidak anda jihar takbir intikalat anda. Yang jihar cuma imam dengan ketentuan seperti tadi. Nah, mungkin jamaah nyokai dengan tujuh. Akibat. Tidak, karena itu rukun. Takbiratul ihram itu rukun. Nah, bukan sunnah. Jadi cuma pada takbir intikalat tadi yang ada persoalan khilaf ulama dan sepakat ulama tadi. Nah. Boleh ya? Sah. Tak boleh lanjut. Nyo. Tidak. Beda. Munyo urang gebileng rukun mayang heblah, nyan tumak ninah kagem damong dalam tempat tumak ninah. Tempat tumak ninah dalam ruku. Berarti ada ruku beserta tumak ninah. Dalam iktidal berarti teh hitung iktidal beserta tumak ninah. Pada sujud dihitung tumak ninah beserta sujud. Berarti kainan pada duduk antara dua sujud kainan. Nyan munyo yang hitung 13. Apabila mengeluarkan tumak ninah 4 itu 13 tambah 4 jadi 17. Kamu tak maklum. Nyan cara menghitung terserah. Pokoknya semuanya harus ada. Nyan beda-beda cara menghitung. Gimana? Kabeh? Tutup pengajian tanya kan? Karena kait dengan 7. Tutup dengan kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.